Oke cuy, ketemu lagi dengan saya Dani Trikusuma. Kali ini jam setengah 12, aku belum bisa tidur nih pakai baju tidur. Jadi apa adanya aja cuy. Aku mau ngebahas tentang musisi indie. Gimana cara dapetin duit dari musisi ini tuh, dapat duitnya dari mana aja, oke? Itu aja, langsung kita bahas. Yang pertama, musisi indie itu dapat duitnya dari di jualan, bukan jualannya apa, distribusi musik online ya. Jadi dari Spotify, YouTube, YouTube musik. Jadi YouTube tuh ada YouTube musiknya juga cuy. Ke YouTube juga ada duitnya AdSense-nya, tapi kalau YouTube AdSense, YouTube musik, kalau kita udah daftarin hak cipta itu juga ada duitnya juga. Kalau musisi indie tapi yang belum didistribusi online gitu, cuma YouTube biasa, itu dapatnya dari AdSense doang. Tapi kalau dari distribusi ke platform musik itu dapatnya nanti royalti cuy, bareng kayak Spotify, Apple Music, iTunes, Juk dan lain-lain gitu. Itu duitnya lumayan. Aku baru ngumpulin 2 bulan. Nah, sedikit sih kalau aku, karena emang streamernya sedikit, dan sekarang tuh harga streamernya tuh nggak terlalu tinggi dibanding tahun 2017 ke bawah ya. Terus baru 2 bulan sih aku distribusinya tuh pakai net release. Publishernya aku belum punya, ini aku baru daftar di Euphoria Muslim publisher. Baru ku email kemarin 3 hari yang lalu lah, belum dibalas sih ya, semoga diterima. Terus kalau pakai LMK ku tuh Wami. LMK itu lebih ke manajemen kolektif, yang kalau ada musik kita di setel di karaoke, di rumah makan, di Indomaret, Alfamart dan lain-lain tuh mereka yang kolektifin gitu. Di TV, di setel di TV, radio tuh kalau TV sama radionya udah kerja sama Wami, itu otomatis nanti kita ada laporannya gitu sih, kurang lebih gitulah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, yaitu yang pertama tuh dari musisi online, dari penjualan distribusi online, Spotify, iTunes dan lain-lain, YouTube musik itu tuh udah masuk. Terus yang kedua, yang pastinya perform di kafe-kafe ya kalau indie ya. Tapi kalau udah indie yang terkenal ya bisa ke gigs atau ke konser-konser, udah pasti dapat duit. Yang ketiga itu dapat duitnya kafe, jualan merchandise, udah pasti ya. Jadi kalau kita misalkan udah punya nama nih, udah punya fanbase juga udah punya, nggak ada salahnya kita jual merchandise, baju atau sepatu. Kalau sharingnya itu ada sepatunya juga, kaos kayak gitu juga bisa. Ketiga itu, jadi distribusi musik online, konser atau ngamen lah, maksudnya tuh ya di kafe ya, hitungannya konser lah ya. Terus yang ketiga jualan merchandise, yang keempat jualan album fisik. Jadi zaman sekarang tuh walaupun album fisik udah nggak serame zaman dulu ya, tapi kolektor apa, orang-orang yang pengen beli album fisik tuh masih banyak sih. Jadi kalau kalian anak indie yang udah banyak fansnya, kalau aku kan masih belum ya. Aku bikin musik juga suka-suka aja, jadi nggak dari ngefans juga nggak apa-apa. Yang penting aku tuh berkarya. Waduh, sebenarnya ya untuk filing aja kalau aku punya musik gitu aja sih. Kalau alhamdulillah banyak suka ya alhamdulillah, kalau enggak ya udahlah, yang penting aku ngasih yang terbaik. Yaitu penjualan album fisik. Yang keempat album fisik ya. Yang pertama online, Spotify dan lain-lain, konser di cafe atau di gigs atau di konser kayak Soundrenalin dan lain-lain gitu. Terus merchandise cuy. Terus habis itu penjualan album fisik, kayak kalau yang aku tahu yang bagus tuh beli albumfisik.com. Nah itu bagus. Terus diundang TV, pasti diundang TV, diundang kalau diundang radio sih kayaknya nggak ada ininya deh. Aku udah beberapa kali diundang radio, jadi kayak cuma promo doang. Tapi kalau dibayar kayaknya belum. Nah kalau diundang radio, mungkin diundang YouTuber kayak Om Deddy, diundang podcast tuh kayaknya mungkin dibayar ya, tapi nggak tahu ya dibayar apa collab. Kayaknya sih kalau kita nggak collab hitungannya dibayar sih menurutku.
Terus 5, 6. Kalau 6 itu kalau kalian tuh bisa arranger, itu banyak tuh kalau kalian bisa arranger musik. Temanku tuh ada yang garap musikku nih, 3 musikku yang terakhir itu si Ligaro. Itu anak indie juga, punya band namanya Online, tapi dia juga bikin jasa arranger gitu sih. Jadi jasa-jasa bikinin musik. Nanti dia jasa mixing mastering juga. Itu beda nih, beda harganya. Bikin musik beda, mixing mastering beda juga. Itu uangnya juga lumayan kalau ditelatenin ya. Kemungkinan sih kalau menurutku si Ligaro itu Akbar namanya, itu bisa dapat 10 proyekan lah dalam 1 bulan. Ya itulah, tinggal ngitung. Kalau misalkan satu project 600.000 atau 1 juta, kali 10 ya berapa? Kalau 600 ya 6 juta. Kalau 10 kali satu project 1 juta ya misalkan itu kalau 10 aja udah 10 juta dia dari arrange musik sama mixing mastering. Itu 7. 8 itu kalau aku sih kemarin dapat duitnya beberapa kali itu malah jasa apa coba, jasa distribusi musik. Jadi beberapa subscriberku ini nggak tahu caranya masukin musik, ku bantu ya, ku naikin harganya sedikit lah, sekalian ku bantu ngeklaim verifikasi artisnya, aku kasih promo-promo, aku taruh di playlistku di Spotify yang udah 600-an follower, lumayan lah untuk mengangkat beberapa saat ya. Gitu. 8. Apalagi ya yang bisa. Ya itu sih yang 8. Oh ya, ikut lomba cuy. 9 ikut lomba. Kemarin aku beberapa kali ikut, bukan beberapa, baru kemarin tuh ikut lomba. Hadiahnya lumayan, hadiah pertama tuh 5 juta kalau nggak salah. Hadiah kedua 3 juta, terus 1 juta. Jadi kalau menang lumayan banget kan. Terus ya kalau ada pesanan-pesanan ciptain lagu atau nyiptain lagu atau bikinin soundtracknya yang film atau itu juga bisa cuy. Terus yang ke-11 itu apa lagi ya? Oh ini additional player cuy. Jadi kalau kita jadi kalau kamu mainnya jago banget ya bisa additional player lah. Di band mana kalau suaramu bagus ya bisa masuk backing vokalnya grup siapa, atau mungkin jadi vokalisnya siapa. Kayak Virsa itu kan dia selain di solonya dia juga bantu-bantu Dewa 19 kan, itu lumayan juga tuh pasti. Terus yang terakhir ya itulah, kalau udah terkenal banget ya pasti ditawarin film dan lain-lain lah ya gitu sih. Sebenarnya sih kalau udah terkenal banget itu peluang kemana-mananya itu gampang. Contoh aja kalau misalkan selain musik ya, anggap aja seniman lah. Aku tuh paling suka tuh Raditya Dika tuh setelah terkenal dari buku, ngeblog dulu pertama, terus dia bikin buku, habis itu bikin stand up komedi, habis itu bikin film, habis itu bikin YouTube-nya meledak. Jadi kemana-mana dia. Habis itu kan endorsannya masuk mana-mana aja. Sekarang udah bisa pensiun dia, udah pensiun muda dah. Jadi gitu sih. Jadi kalau kalian juga anggap aja nih musisi indie ya, yang aku bahas. Kalau udah terkenal banget tuh, peaknya udah bagus, kita harus ngembangin ke banyak hal sih. Nah, misalkan ya nyiptain lagu kan terus, jangan berhenti di nyiptain lagu. Misalkan bikin film musikal, bikin buku, mungkin merchandise yang tadi, bikin apa yang masih berhubungan tapi bisa meluas, jadi mantap. Itu sih cuy. Untuk pesan-pesannya sih nggak ada, karena aku juga anak baru. Jadi aku cuma ngasih tahu aja sih kalau di musisi ini tuh juga cara menghasilkan duitnya juga banyak hal, jadi nggak menutup satu kemungkinan juga. Terus kalau bisa juga yang terakhir tuh jadi musisi cover di YouTube ya, itu kalau kalian terkenal juga adsense-nya lumayan cuy. Tapi sih kalau saranku lebih baik ciptain karya sendiri aja. Jadi kayak aku nih, walaupun pas-pasan paling nggak karya sendiri lah, nggak cover orang. Aku jarang cover ya, nggak pernah malah.
pernah sekali aja yang ikut lomba Kaskus itu, tapi nggak cover itu, nyanyi lagu Indonesia Pusaka, ikut lomba Kaskus lah zaman dulu, Kaskuser. Oke cuy, mungkin segitu dulu dari saya dan Tirku semua. Udah jam setengah 12 lebih 10 menit, udah 10 menit berlalu ya. Ini aku mau tidur, nanti langsung paling gua tambahin intro ke depan sama belakang, jadi langsung diupload. Aku kayak Panji aja lah, ngomong-ngomong dong. Ya yang penting nggak, kalau omonganku menarik ya terima kasih, kalau enggak ya terserah kalian. Jangan lupa subscribe. Ciao, bye.